Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu lagi kita, bersua lagi kita di Kata The Halal Institute. Cukup lama kita tidak memproduksi review yang sebelum-sebelumnya sudah sering kita lakukan. Ini kesempatan perdana di pertengahan 2023. Tentu sudah banyak perkembangan yang terjadi di dunia perpolitikan Sulawesi Tenggara. Tidak terhitung beberapa jumlah yang menjadi concern di dalam dunia politik. Namun saya akan mengangkat beberapa tema yang ini menjadi menu utama dari semua para pegiat, politisi, komentator, bahkan juga para analis. Di Sulawesi Tenggara kita ini menghadapi perhelatan 2024, banyak gimmick dan peristiwa-peristiwa hangat yang terjadi. Yang ini memancing animo dan perhatian dari publik terhadap peristiwa-peristiwa tersebut. Sebut saja di tahun 2023 semester awal ada kisruh P3 yang tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba terjadi proses pergantian kepemimpinan di tingkat DPW yang hari ini pada akhirnya DPP P3 memutuskan menetapkan mengganti kepengurusan di Provinsi Sulawesi Tenggara. Berikut tentu seluruh jajarannya juga berubah. Sehingga ini merubah konstelasi politik yang sudah ada. Dari Jenderal Barhim ke Jenderal Andi Sumangruka. Kedua-duanya adalah purnawirawan dari Tentara Nasional Indonesia. Kedua-duanya juga memiliki 2 bintang walaupun berbeda matra, satu di udara dan satunya di angkatan darat. Tentu polemik ini menimbulkan berbagai macam prasangka, berbagai macam opini, berbagai macam spekulasi tentang kenapa terjadi, apa sebabnya, sehingga beberapa di antara para politisi juga para analis menyimpulkan berdasarkan apa yang diamati. Namun sampai hari ini belum ada keterangan yang bisa dijadikan acuan tentang kenapa tiba-tiba berganti. Apa alasan pergantian Pak Barhim? Apakah karena kerjanya yang tidak sesuai dengan mandat? Apakah melakukan pelanggaran secara hukum? Atau ada etika atau ketentuan dari organisasi yang dilanggar? Sehingga belum beberapa saat kepemimpinannya diganti. Ya, hari ini memang P3 kemudian menetapkan standar tinggi, bahkan sampai berani menetapkan untuk Pileg 2024 itu bisa meraih 9 kursi. Kita, saya, dan publik tentunya banyak berasumsi bahwa ini terjadi atau peristiwa di balik ini adalah sangat berkaitan erat dengan proses pencalonan Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara yang akan dilaksanakan pada bulan November 2024. Tentu akan sangat terkait dengan masalah pemilihan gubernur, karena kalau kita katakan berseteru atau kemudian berkonflik atau kemudian terjadi perebutan kekuasaan atau mungkin dikatakan sikut-sikutan atau apapun terminologinya, yang jelas hari ini terjadi pergantian antara Pak Barhim ke Pak Andi Sumangruka. Nah, sehingga dengan semua skenario dan semua analisa yang disampaikan disimpulkan dengan berubahnya status ketua, personalitinya dari Jenderal Barhim kemudian ke Jenderal Andi Sumangruka. Pertarungan 2 bintang ini memberikan warna tersendiri di kontestasi pemilihan gubernur kita, karena dua-duanya juga ini lagi concern untuk menjadi pemimpin tertinggi di Provinsi Sulawesi Tenggara. Itulah kisah yang terjadi di P3 yang menjadi salah satu gimmick kita di dunia perpolitikan. Kemudian para kontestan Pilpres sudah mulai bergeliat di Sulawesi Tenggara. Kemarin kita masih samar-samar. Hari ini konsolidasi sudah dilakukan untuk para calon Presiden Republik Indonesia. Pak Prabowo Subianto dengan Gerindra sudah melakukan konsolidasi di MTQ. Kita juga lihat sama-sama bagaimana gerakan yang dibuat. Bapak Ganjar Pranowo juga dengan relawan dan komunitas-komunitas yang mendeklarasikan diri menjadi barisan-barisan pendukung. Juga termasuk kunjungan Bapak Surya Paloh ke Kota Kendari untuk menginstruksikan semua barisan, semua barisan ini, semua jaringan memenangkan Anies Baswedan. Kita tidak tahu apakah nanti Sulawesi Tenggara masih akan tetap menjadi kandang Pak Prabowo Subianto, apakah pindah ke Pak Ganjar atau mungkin akan direbut oleh Bapak Anies Baswedan.
Tentu konsolidasi yang akan dilakukan oleh masing-masing tim, termasuk mendatangkan figur-figur calon presidennya, akan mewarnai pentas-pentas perpolitikan kita. Nah, kitalah yang akan menentukan seperti apa dan bagaimana raihan mereka. Karena yang akan memilih itu kita, warga Sulawesi Tenggara. Kita tentu akan memilih siapa calon dan siapa figur terbaik berdasarkan ukuran-ukuran yang tentu kita miliki. Pertarungan 3 capres ini sudah menghiasi nilai-nilai sosial kita. Ya, dia akan menjadi bahan diskusi tentang siapa memilih siapa, siapa mendukung siapa, siapakah calon presiden yang paling ideal. Tentu kita semua punya nilai-nilai dan kita semua punya standarisasi untuk menentukan siapa yang akan menjadi calon presiden yang akan dipilih dan menjadi presiden di 2024 pada bulan Februari. Hasilnya akan kita tahu. Kemudian juga bersamaan dengan itu, di sela-sela kisruh P3 kemudian peralatan Pilpres, kita juga dihiasi dengan kisah dan pertarungan para figur dan calon gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara. Calonnya juga masih belum berubah, belum ada yang bertambah komposisinya. Semuanya sudah kita lihat secara terbuka, secara langsung siapa-siapa yang akan menjadi calon kontestannya, bakal calon lah istilahnya, bukan calon. Kalau calon nanti kemungkinan besar di 2024 setelah mereka melakukan penjaringan dan ditetapkan sebagai pasangan calon. Tapi hari ini baru ada bakal calon. Namun yang menarik di sela-sela pertarungan opini, pertarungan popularitas, pertarungan isu, maraknya hasil-hasil survei yang dari waktu ke waktu, dari lembaga ke lembaga itu berbeda. LSI, KCI, DNJA mengumumkan hasil yang berbeda dengan lembaga yang lain. Dan inilah menjadi fenomena baru di kancah perpolitikan atau wacana diskusi kita. Kenapa semua hasil survei itu berubah? Apakah nilai survei ini sangat bersandar kepada pesanan atau kemudian sangat bersandar kepada siapa yang menggunakannya? Sejauh itu kita tidak bisa menelisik. Tapi faktanya adalah kita menemukan atau kita bisa membaca atau kita bisa mendengarkan kisah terjadinya perbedaan-perbedaan urutan. Siapa yang terbesar, siapa yang terkuat, dan siapa yang mengungguli yang lainnya. Kita tentu harus lebih dewasa dalam melihat dan mencermati hasil-hasil survei ini. Penting sekali kita melihat rekam jejak dari lembaga yang melakukan survei ini, sehingga kita bisa menjadikan nilai itu sebuah acuan. Tentu nilai survei ini tidak akan bisa sama dari waktu ke waktu atau setiap lembaga karena masing-masing menggunakan metodologi yang kemungkinan berbeda, walaupun secara umum sama. Namun apa yang mereka sampaikan, ya tentu kita harus lihat dari kacamata dan perspektif kita sebagai masyarakat Sulawesi Tenggara. Yang ada adalah kita disuguhkan dengan hasil survei berbeda yang kita juga harus dewasa. Kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa hasil survei itu adalah sebuah prediksi berdasarkan metodologi yang dibuat. Kalaupun terjadi perubahan, ya tentu kita akan lihat karena perbedaan waktu pengambilan sampel dan metode serta pelaksanaan di lapangan itu akan menentukan hasil yang berbeda. Nah, sehingga kita sebagai masyarakat Provinsi Sulawesi Tenggara juga harus menggunakan pengetahuan dan ya, indikasi-indikasi yang bisa kita lihatlah dari kefiguran atau orang-orang yang disebutkan sebagai pemegang elektabilitas tertinggi di Provinsi Sulawesi Tenggara. Sembari melihat atau sembari kita mendengarkan kisah-kisah tentang situasi politik, bersamaan dengan hal tersebut juga hari ini ada beberapa kepala daerah itu yang akan mengakhiri masa jabatan. Sebut saja Gubernur Provinsi Tenggara pada bulan September itu akan bersama dengan Kabupaten Konawe, juga ada Kota Bau-Bau. Jadi 3 kepala daerah ini atau 3 daerah ini akan digantikan oleh PJ yang akan bertugas mengisi kekosongan sebelum dilaksanakan pilkada di tahun 2024. Di Januari 2024 itu ada Kolaka. Jadi inilah daerah-daerah yang akan berganti kepemimpinan. Apakah pertanyaannya lebih bagus yang definitif atau yang PJ? Nah, kita akan lihat kinerjanya. Seperti hari ini Kota Kendari itu sudah dipimpin oleh PJ. Bagaimana geliat dan program yang dijalankan? Apakah lebih bagus PJ atau lebih baik definitif? Dua-duanya punya konteks yang berbeda untuk kita lihat. Yang jelas, setiap PJ punya amanah, salah satu yang terbesar adalah bagaimana mempersiapkan pelaksanaan pemilu 2024 itu terselenggara dengan baik, adil, jujur, langsung, dan mewakili semua aspirasi dan keterlibatan masyarakat. Nah, itulah salah satu tugas penting dari PJ. Sehingga
pemerintahan tetap jalan, pelayanan publik tetap dilakukan, dan kemudian hak-hak dari warga negara yang berada di lokasi-lokasi tersebut itu bisa dipenuhi oleh pemerintah. Kemudian yang terbaru adalah pengumuman DCS, Daftar Calon Sementara Pileg 2024. Jadi kita semua sebagai orang-orang yang akan menggunakan hak pilih ketika di TPS, dari saat ini kita sudah harus bisa mencermati kapasitas, integritas, track record, harus kita lihat semuanya. Karena kita tidak boleh salah dalam memilih. Karena kalau kita salah memilih anggota DPR kita, yang akan rugi itu adalah kita sebagai masyarakat. Karena kita mengirimkan orang-orang yang tidak punya kompetensi, tidak punya kapabilitas untuk menjadi perumus dari kebijakan. Fungsi DPR itu ada 3, ada fungsi dari budgeting untuk penganggaran, ada regulasi dan pengawasan. Regulasi ini sangat terkait dengan masalah undang-undang atau perda kalau di daerah. Nah, kalau yang kita pilih tidak kita telah rekam jejaknya, tidak kita lihat dia punya track record, nanti kita akan milih orang yang salah. Ya, hari ini kan sangat terkait dengan rahasia umum yang kita tahu bersama tentang serangan fajar atau money politik atau apapun istilahnya. Yang kalau berdasarkan beberapa temuan hasil survei itu diketahui terjadi, namun tidak pernah ada laporan, dan ya ada beberapa kasus yang tertangkap di kepala daerah untuk pilkada lah. Tapi sampai hari ini kita belum bisa melihat sejauh mana dampaknya terhadap calonnya. Yang saya tahu, nanti mohon koreksi lah dari para netizen kalau pernyataan ini salah. Namun hari ini DCS sudah terbit, kita bisa melihat dan mengakses melalui portal KPU. Kita lihat, kita simak siapa-siapa nanti yang akan menjadi bakal calon tetap. Kalau saya tidak salah itu ditetapkan di bulan November. Nanti kita akan punya masa sanggah. Jadi KPU itu akan menyediakan waktu bagi masyarakat untuk melakukan sanggahan terhadap semua calon-calon yang kelak akan ditetapkan. Jadi KPU pun dalam menetapkan para calon anggota legislatif ini ada masa penelusuran. Di masa penelusuran itulah sanggahan dari masyarakat dibuka secara luas untuk bisa mengkoreksi apa dan bagaimana serta apa laporan-laporan yang bisa disampaikan oleh masyarakat terkait calon-calon yang sudah diusulkan oleh Parlemen. Itulah beberapa hal yang mengemuka karena sudah cukup lama tidak kita bertemu dan tidak menyampaikan beberapa informasi yang dalam dunia dan konten politik ini sangat kita butuhkan untuk meningkatkan wawasan, pengetahuan, dan keilmuan yang kita miliki, terutama nanti menghadapi kontestasi pemilu serentak 2024. Insya Allah, kata Halo Institute akan terus memberikan informasi, berita, maupun kajian-kajian yang diharapkan memberikan dan meningkatkan wawasan pengetahuan masyarakat Provinsi Sulawesi Tenggara khususnya terkait dengan kebutuhan-kebutuhan di dalam dunia politik. Ya, semua hal yang terkait dengan masalah politik kita akan gali, sampaikan, analisa, untuk menjadi bahan pertimbangan dari masyarakat. Yang jelas, pemilu 2024 kita semua harus mengambil bagian sebagai kewajiban warga negara dan hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan kita semua. Sehingga jangan sampai salah memilih dan gunakan hak pilih, no dengan golput. Demikian dari kata Dehalusit, sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.